Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami pada mata kuliah Kurikulum Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dosen Nova Kafrita MPD. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Ismalia dengan NIM 206190018 dan dua rekan saya Lisa Amalia dengan NIM 2061910 dan Putri Selvia Dewi dengan NIM 20619.005. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang penerapan komponen-komponen kurikulum di sekolah. Selamat menyaksikan. Yang pertama, ada komponen tujuan. Komponen tujuan merupakan hal terpenting dalam proses pendidikan, sehingga komponen ini harus dirumuskan terlebih dahulu daripada komponen-komponen lainnya. Dalam penerapannya, komponen ini memiliki beberapa bagian, yaitu penerapan di sekolah, contohnya adanya visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah. Sedangkan dalam pembelajaran, yaitu contohnya dibentuknya kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan standar kompetensi kelulusan. Langsung saja kita lihat contoh penerapan komponen tujuan. Yang pertama, itu ada visi. Visi merupakan komponen tujuan yang ada di sekolah. Contoh dari visi itu seperti yang terlihat pada layar, terwujudnya siswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, berkualitas, berbudaya, berbudi pekerti luhur, serta berwawasan lingkungan. Itu salah satu visi tujuan. Selanjutnya ada misi. Misi, contoh komponen misi ini yaitu seperti misalnya menumbuhkan penghayatan dan pengalaman ajaran agama, menumbuhkan semangat, menumbuhkan pribadi yang berwawasan, dan menumbuhkan kebudayaan dan berwawasan lingkungan. Sedangkan komponen tujuan yaitu biasanya sekolah akan menargetkan tujuannya apa yang ingin dicapai oleh sekolah tersebut, seperti terbiasa untuk menjalankan ibadah, mampu mengembangkan prestasi, mandiri, dan mampu menciptakan lingkungan yang bersih, serta mampu menyiapkan generasi yang berbudi pekerti luhur. Selanjutnya sedangkan dalam pembelajaran itu seperti yang sudah disebutkan tadi, terdapat 3 tujuan: standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator hasil belajar. Standar kompetensi itu biasanya meliputi materi-materi yang akan dibahas. Misalnya, memahami ayat-ayat Al-Quran tentang manusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Nah, kompetensi dasarnya itu meliputi hal-hal seperti membaca Quran Surah Al-Baqarah, Quran Surah Al-Mu'minun, Quran Surah Az-Zariyat, dan lain sebagainya. Sedangkan indikatornya, siswa diharapkan mampu membaca Quran Surah Al-Baqarah tersebut. Siswa mampu mengidentifikasi tajwid pada Quran Surah Al-Baqarah tersebut. Siswa mampu mengartikan perkata dengan benar, serta siswa mampu mengartikan per ayat lalu menerjemahkan dengan benar, serta siswa mampu menunjukkan perilaku khalifah yang ada di bumi. Contoh penerapan komponen tujuan yang selanjutnya yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini memiliki 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah afektif atau ranah sikap yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif, serta mampu menempatkan dirinya sebagai cerminan bangsa. Sedangkan pada ranah psikomotor atau keterampilan, siswa mampu berpikir dan bertindak dengan efektif, kreatif dalam ranah abstrak dan konkret. Sedangkan pada ranah kognitif atau pengetahuan, siswa diharapkan mampu memiliki pengetahuan prosedural dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ada komponen isi dan struktur program atau materi. Komponen ini berupa struktur atau bahan ajar yang diprogramkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tadi sebelumnya. Penerapan komponen ini meliputi penerapan di sekolah dan penerapan dalam pembelajaran. Penerapan di sekolah itu contohnya seperti struktur kurikulum setiap jenjang pendidikan itu berbeda, mulai dari SD hingga SMA. Seperti contohnya jumlah mata pelajaran, jam pembelajaran, dan alokasi waktu setiap satu pertemuan. Pada kurikulum SD atau MI itu jumlah mata pelajarannya ada 8 dan
Substansi mata pelajaran IPA dan IPS itu berbasis terpadu, yaitu masih tergabung. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran itu sesuai dengan satuan pendidikan. Sedangkan alokasi waktu satu pertemuan adalah 35 menit. Sedangkan pada struktur kurikulum sekolah menengah pertama atau SMP, biasanya kurikulum SMP ini memuat 10 mata pelajaran. Dan substansi mata pelajaran IPA dan IPS itu masih terpadu atau tergabung. Alokasi waktu satu pertemuan itu yaitu 40 menit. Berbeda lagi dengan struktur kurikulum SMA, yaitu pada kurikulum SMA terdiri 16 mata pelajaran. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran itu sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Sedangkan alokasi waktu untuk satu pertemuan itu yaitu 45 menit. Selanjutnya yaitu contoh penerapan komponen isi dan struktur pada pembelajaran. Pada materi pelajaran itu sudah memiliki susunannya masing-masing. Mulai dari awal hingga akhir itu sudah memiliki peraturan-aturan tersendiri. Aturan-aturan tersebut memiliki beberapa karakter, yaitu dari fakta, konsep, proses, prosedur, dan prinsipnya. Seperti yang terlihat pada layar, dalam penyusunan materi melalui fakta, yaitu berisi informasi yang unik dan terikat seperti aplikasi spesifik dari layar atau produk data. Contohnya, dibuatnya tabel dan spesifikasi peralatan. Sedangkan untuk konsepnya, berdasarkan konsep yaitu sekelompok objek atau kejadian dalam sebuah informasi tadi. Contohnya yaitu dibuatnya diagram-diagram, baik diagram pohon maupun diagram batang. Selanjutnya penyusunan materi melalui proses. Penyusunan ini dilakukan dengan cara yaitu bagaimana materi tersebut dijelaskan dan bagaimana materi tersebut bekerja. Contohnya animasi tentang bagaimana jantung memompa darah. Selanjutnya prosedur. Prosedur yaitu penyusunan materi dengan langkah-langkah dalam mengerjakan suatu tugas tertentu. Contohnya diagram dengan anak panah yang menunjukkan bagaimana menginstal suatu aplikasi. Dan yang terakhir, penyusunan materi melalui prinsip, yaitu petunjuk yang menghasilkan. Contohnya video-video yang menunjukkan atau yang mendukung suatu materi pembelajaran. Yang kedua yaitu contoh penerapan dalam pembelajaran, yaitu pada setiap materi itu sudah terdiri atas sub-sub bagian pokok pembahasan. Seperti yang terlihat pada layar, pada materi tentang erosi itu sudah terdapat bagian-bagiannya tersendiri. Yang pertama ada pengertian erosi, penyebab erosi air, dampak dari erosi, contoh kasus erosi, dan bagaimana cara mengatasi erosi tersebut, serta upaya untuk pencegahan erosi tersebut. Nah, jadi materi-materi tersebut sudah memiliki bagian-bagiannya tersendiri. Jadi seorang guru akan mengajarkan dan menyampaikan sebuah materi pembelajaran itu sesuai dengan sub-sub pokok bahasan tersebut. Tidak boleh belum selesai sub bahasan ini langsung melanjut ke sub berikutnya. Hal itu akan membuat atau menjadikan proses penyampaian materi kurang efektif dan efisien. Sehingga siswa atau peserta didik akan mendapatkan ilmu atau pengetahuan yang kurang lengkap. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lisa Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Amalia dengan NIM 2061910. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Ismalia, yaitu komponen media atau sarana dan prasarana. Komponen ini berupa alat bantu untuk memudahkan dalam penyampaian materi kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar. Penerapannya meliputi yang pertama yaitu penerapan di sekolah. Contohnya, disediakan laboratorium untuk menunjang praktikum. Kemudian menyediakan papan tulis dan menyediakan proyektor. Yang kedua, penerapan dalam pembelajaran. Contohnya, guru menggunakan media cetak dalam proses belajar mengajar. Kemudian, guru menggunakan media audio dalam proses pembelajaran, dan guru menggunakan media audio visual dalam proses belajar mengajar. Contoh penerapan media atau sarana prasarana. Dapat kita lihat di layar, terdapat contoh-contoh penerapan komponen media di sekolah, seperti disediakannya laboratorium sebagai tempat praktikum, sedangkan dalam pembelajaran, media yang sering digunakan seperti yang tampak di layar, ada media cetak yaitu berupa buku koran dan sebagainya, sedangkan media audio visual pada gambar sebelahnya, yaitu terlihat peserta didik sedang mengikuti proses pembelajaran menggunakan media audio visual.
Komponen strategi belajar mengajar. Komponen ini berupa pendekatan, metode, dan cara mengajar yang diperlukan dalam pengajaran, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan menyenangkan. Contoh penerapannya yaitu, yang pertama, guru membentuk kelompok diskusi untuk membangun asas sosialisasi antar peserta didik. Yang kedua, guru mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari agar peserta didik lebih mudah memahami. Dan yang ketiga, guru melakukan pembelajaran praktek untuk membantu siswa agar langsung mengetahui suatu proses. Contoh penerapan komponen strategi mengajar. Pada gambar dapat kita lihat yaitu yang pertama yang di atasnya itu, guru mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik lebih mudah untuk memahami atau mengerti apa yang dijelaskan terkait dengan materi tersebut. Kemudian yang di bawahnya itu ada guru membentuk kelompok diskusi. Nah, terdapat pada gambar gunanya untuk membangun asas sosialisasi antar peserta didik. Dan yang gambar di sebelah kanannya itu guru melakukan pembelajaran praktek atau praktikum untuk membantu siswa supaya langsung mengetahui suatu proses tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Putri Selvia Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Selvia Dewi dengan NIM 2061905 akan melanjutkan presentasi tentang komponen proses belajar mengajar. Komponen ini berupa interaksi yang terjadi antara kegiatan belajar oleh peserta didik dan mengajar oleh guru. Artinya, peserta didik dan guru memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Pada proses ini terjadi transfer ilmu pengetahuan yang nantinya akan mempengaruhi perubahan tingkah laku peserta didik. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, guru menjelaskan materi pelajaran matematika tentang pertambahan, pengurangan, dan perkalian. Dari penjelasan guru tersebut, peserta didik akan mendapat pengetahuan baru dan menjadi bisa berhitung. Yang kedua, guru menjelaskan materi tentang lingkungan hidup dan meminta siswa untuk menemukan contoh yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Ini adalah contoh dari penerapan komponen proses belajar. Selanjutnya yaitu komponen evaluasi atau penilaian. Komponen ini sangat berhubungan dengan komponen lainnya. Oleh sebab itu, komponen penilaian ini akan menentukan sejauh mana tingkat keberhasilan ketercapaian peserta didik dalam proses belajar mengajar. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, penilaian harian dapat berupa kuis, tugas harian, dan pekerjaan rumah. Yang kedua yaitu penilaian semester dapat berupa UTS dan UAS. Yang ketiga, hasil penilaian akan diakumulasikan dalam bentuk rapor peserta didik. Selanjutnya, penilaian dapat berupa yang pertama, penilaian kognitif, yang kedua, penilaian afektif, dan yang ketiga, penilaian psikomotorik. Ini adalah contoh dari komponen evaluasi. Selanjutnya, ini contoh penerapan komponen evaluasi bisa dilihat pada gambar PowerPoint. Selanjutnya, contoh penerapannya yaitu yang pertama, penilaian harian dapat berupa kuis, tugas harian, dan pekerjaan rumah. Yang kedua yaitu penilaian semester dapat berupa UTS dan UAS. Yang ketiga, hasil penilaian akan diakumulasikan dalam bentuk rapor peserta didik. Selanjutnya, penilaian dapat berupa yang pertama, penilaian kognitif, yang kedua, penilaian afektif, dan yang ketiga, penilaian psikomotorik. Ini adalah contoh dari komponen evaluasi. Selanjutnya, ini contoh penerapan komponen evaluasi bisa dilihat pada gambar PowerPoint. Selanjutnya, yaitu contoh penerapan komponen evaluasi dalam bentuk laporan hasil belajar peserta didik. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.